Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yufiliani dengan NIM 20301064 dari kelas Stadius Biologi 3B. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara vegetasi dan lingkungan, cahaya dan suhu dengan dosen pengampu Dwi Rini Fitri MS. Nah, materi yang pertama yaitu kualitas cahaya. Radiasi matahari secara fisika, gelombang-gelombang elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang. Tidak semua gelombang-gelombang tadi dapat menembus lapisan atas atmosfer untuk mencapai permukaan bumi. Yang dapat mencapai permukaan bumi adalah gelombang-gelombang dengan ukuran 0,8 sampai 10 mikron. Gelombang yang dapat dilihat oleh mata berkisar antara 0,39 sampai 7,60 mikron. Sedangkan gelombang di bawah 0,39 merupakan gelombang pendek, dikenal dengan ultraviolet, dan gelombang di atas 7,60 mikron merupakan radiasi gelombang panjang atau infrared atau merah panjang. Umumnya, kualitas cahaya tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok antar satu tempat dengan tempat lainnya. Meskipun demikian, telah dipahami adanya respon kehidupan terhadap berbagai panjang gelombang cahaya ini. Yang kedua materinya yaitu intensitas cahaya. Intensitas cahaya merupakan aspek cahaya yang terpenting sebagai faktor lingkungan, karena berperan sebagai tenaga pengendali utama dari ekosistem. Intensitas cahaya ini sangat bervariasi, baik dalam ruang, spasial, maupun dalam waktu atau temporal. Radiasi matahari yang sampai dan menembus atmosfer akan terabsorpsi dan terefleksi atau berhamburan oleh gas-gas dan partikel-partikel yang dikandungnya. Pada garis lintang yang ini, matahari berada pada sudut yang rendah terhadap posisi bumi dan atmosfer. Dengan demikian, sinar menembus lapisan yang panjang dan mengakibatkan lebih banyak cahaya yang direfleksikan oleh lapisan awan dan pencemar atmosfer. Selanjutnya itu titik kompensasi cahaya. Titik kompensasi cahaya ini adalah intensitas cahaya bila jumlah CO2 terambil dalam fotosintesis digunakan untuk membentuk karbohidrat. Jumlahnya sama dengan jumlah yang dikeluarkan oleh respirasi pada saat itu. Titik kompensasi cahaya diartikan sebagai titik di mana mulai intensitas cahaya tidak lain dapat meningkatkan laju fotosintesis karena tanaman telah jenuh cahaya. Apabila titik kompensasi cahaya dicapai menyebabkan karbon dioksida yang diikat dalam fotosintesis sama berdasarkan dengan jumlah karbon dioksida yang dilepas dalam proses respirasi. Selanjutnya, kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan terpenuhi bila cahaya melebihi titik kompensasinya. Dedaunan yang mendapat cahaya dengan intensitas yang ini, kloroplasnya berbentuk cakram atau tilakoid. Posisinya khas sehingga cahaya yang diterima hanya oleh dinding vertikalnya atau grana. Antosianin berperan sebagai pemantul cahaya sehingga mengurangi penembusan cahaya ke jaringan yang lebih dalam. Selanjutnya yaitu heliofita dan siofita. Tumbuhan yang beradaptasi untuk hidup pada tempat-tempat dengan intensitas cahaya yang tinggi disebut tumbuhan heliofita. Tumbuhan yang hidup baik dalam situasi jumlah cahaya rendah dengan titik kompensasi yang rendah pula disebut dengan senan teduh atau tumbuhan siofita. Metabolisme dan respirasinya lambat. Salah satu yang membedakan tumbuhan heliofita dengan siofita adalah tumbuhan heliofita memiliki kemampuan tinggi dalam membentuk klorofil. Selanjutnya yaitu cahaya optimal bagi tumbuhan.
Proses pertumbuhan dari tumbuhan membutuhkan hasil fotosintesis yang melebihi kebutuhan respirasi. Jadi, kebutuhan minimum cahaya untuk proses pertumbuhan ini baru terpenuhi apabila cahaya melebihi titik kompensasinya. Umumnya, tumbuhan intensitas cahaya optimum untuk fotosintesis haruslah lebih kecil dari intensitas cahaya matahari penuh apabila ditinjau dari sudut kebutuhan daun secara individual. Meskipun demikian, bila suatu tumbuhan besar hidup pada cahaya yang penuh, sebagian besar dedaunannya tidak dapat menerima cukup cahaya matahari untuk fotosintesis. Secara maksimal, akibat akan tertutup dedaunan di permukaan kanopinya. Dengan demikian, cahaya matahari penuh akan menggantungkan bagi daun-daun di dalam kanopi untuk mencapai efektivitas fotosintesis secara total bagi tumbuhan untuk mengimbangi kekurangan dari daun-daun yang berada dalam cahaya supra sampai optimal. Lanjutan, intensitas cahaya optimum bagi tumbuhan yang hidup di habitat alami janganlah betul-betul cahaya optimal untuk fotosintesis. Pada umumnya, cahaya matahari itu terlalu kuat atau terlalu lemah bagi organ-organ fotosintesis. Optimum haruslah diartikan bahwa kombinasi tertentu dari faktor-faktor lingkungan lainnya. Konsep holosinotik akan memberikan pengaruh bersih dari kondisi cahaya dalam suatu periode tertentu lebih baik untuk proses fotosintesis dibandingkan dengan keadaan lainnya. Adaptasi tumbuhan terhadap cahaya. Beberapa tumbuhan mempunyai karakteristik yang dianggap sebagai adaptasinya dalam mereduksi kerusakan akibat cahaya yang terlalu kuat atau supraoptimal. Dedaunan yang mendapat cahaya dengan intensitas yang tinggi kloroplas membentuk cakram. Posisinya sedemikian rupa sehingga cahaya yang diterima hanya oleh dinding vertikalnya. Bahkan pada beberapa jenis tertentu, letak daun secara keseluruhan sering tidak berada dalam keadaan horizontal. Hal ini untuk menghindar dari arah cahaya yang tegak lurus pada permukaan daun, dan ini berarti mengurangi kuat cahaya yang masuk. Berkurangnya kadar klorofil pada intensitas cahaya yang tinggi mengandung aspek yang menguntungkan. Cahaya yang diserap atau diabsorpsi akan mempertinggi energi yang diubah menjadi panas akibat efisiensi ekologi yang rendah. Hal ini akan tidak saja mempengaruhi keseimbangan air, tetapi juga akan mengganggu keseimbangan fotosintesis dengan respirasi dalam tumbuhan. Lama penyinaran. Lama penyinaran relatif antara siang dan malam dalam 24 jam akan mempengaruhi fisiologis dari tumbuhan. Fotoperiodisme adalah respon dari suatu organisme terhadap lamanya penyinaran sinar matahari. Contohnya fotoperiodisme, pembungaan, jatuhnya daun, dan dormansi. Di daerah khatulistiwa lamanya hari atau fotoperiodisme akan konstan sepanjang tahun, sekitar 12 jam. Di daerah temperat atau bermusim, panjang hari lebih dari 12 jam pada musim panas, tetapi akan kurang dari 12 jam pada musim dingin. Apabila tumbuhan hidup pada kondisi fitoperiodisme yang tidak optimal, maka pertumbuhannya akan bergeser ke pertumbuhan vegetatif. Di daerah khatulistiwa, tingkah laku tumbuhan sehubung dengan fotoperiodisme ini tidaklah menunjukkan adanya pengaruh yang mencolok. Tumbuhan akan tetap aktif dan berbunga sepanjang tahun asalkan
Faktor-faktor lainnya dalam hal ini suhu, udara, dan nutrisi tidak merupakan faktor pembatas. Berdasarkan respon terhadap periode siang dan malam, tumbuhan berbunga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan hari panjang atau long day plants. Tumbuhan yang memerlukan lamanya siang hari lebih dari 12 jam untuk terjadinya proses perbungaan, seperti gandum, bayam, dan lain-lain. Tumbuhan hari pendek atau short day plants. Tumbuhan yang memerlukan lamanya siang lebih pendek dari 12 jam untuk terjadinya proses perbungaan seperti stroberi, bunga krisan, aster, dan lain-lain. Selanjutnya, tumbuhan berhari netral atau day neutral plants. Tumbuhan yang tidak memerlukan periode panjang hari tertentu untuk proses perbungaannya, misalnya tomat, bunga matahari, mawar, dan lain-lain. Selanjutnya itu variasi suhu. Sangat sedikit tempat-tempat di permukaan bumi secara terus-menerus berada dalam kondisi terlalu panas atau terlalu dingin untuk kehidupan. Suhu biasanya mempunyai variasi naik baik secara ruang maupun secara waktu. Variasi suhu ini berkaitan dengan garis lintang, dan sejalan dengan ini juga terjadi variasi lokal berdasarkan topografi dan jarak dari laut. Begitu matahari terbit, permukaan bumi mulai panas, maka suhu akan naik dengan cepat. Setelah lewat petang, mulailah terjadi penurunan suhu. Pada malam hari terjadi penurunan suhu muka bumi. Panas yang diterima melalui radiasi berjalan terus. Akibatnya ada kemungkinan suhu permukaan bumi lebih rendah dari suhu udara di sekitarnya. Proses ini akan menimbulkan fluktuasi suhu harian, dan fluktuasi suhu yang paling tinggi akan terjadi di daerah antara ombak di tepi pantai. Berbagai penyebab variasi yaitu komposisi dan warna tanah. Makin terang warna tanah, maka makin banyak panas yang dipantulkan, makin gelap tanah, makin banyak panas yang diserap. Keemburan dan kadar air tanah. Tanah yang bergambur lebih cepat memberikan respon pada pancaran panas daripada tanah yang padat. Terutama erat kaitannya dengan penembusan dan kadar air tanah. Makin basah tanah, maka makin lambat suhu berubah. Selanjutnya, kerimbunan tanah. Pada malam hari, panas yang dipancarkan kembali oleh tanah akan bertahan oleh lapisan kanopi. Dengan demikian, fluktuasi suhu dalam hutan sering jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan fluktuasi di tempat terbuka atau tidak bervegetasi. Iklim mikro perkotaan. Asap dan gas dapat di udara kota sering mereduksi radiasi. Partikel-partikel debu yang melayang di udara merupakan inti dari uap dalam proses kondensasinya. Uap air inilah yang bersifat aktif dalam mengurangi pengaruh radiasi matahari. Kemiringan lereng dan garis lintang. Kemiringan lereng sebesar 5 derajat dapat mereduksi suhu sebanding dengan 450 km perjalanan arah ke kutub. Selanjutnya yaitu suhu dan tumbuhan. Suhu dan tumbuhan berada pada kisaran suhu antara 0 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Dalam kisaran suhu, individu tumbuhan mempunyai suhu minimum, maksimum, dan optimum yang diperlukan untuk aktivitas metabolismenya. Suhu-suhu tersebut dikenal dengan suhu kardinal. Kisaran toleransi suhu bagi tumbuhan sangat bervariasi untuk tanaman di tropika. Tidak dapat mentoleransi suhu di bawah 15 derajat sampai 8 derajat Celcius. Sedangkan untuk biji-bijian tidak bisa hidup dengan suhu di bawah minus 2 derajat Celcius minimum minus 5 derajat Celcius.
Selanjutnya itu suhu dan produktivitas. Laju respirasi dan fotosintesis dari tumbuhan haruslah terjadi sedemikian rupa sehingga terdapat produktivitas untuk produktivitas bersih untuk tumbuhan. Umumnya suhu optimum untuk respirasi lebih tinggi dari suhu optimum untuk fotosintesis. Selanjutnya itu termoperiodis, merupakan jawaban dari tumbuhan terhadap fluktuasi suhu yang bersifat ritmik. Hal ini dapat terjadi baik secara musim atau harian. Tumbuhan yang biasanya hidup pada tempat-tempat dengan suhu yang berfluktuasi berkecenderungan akan mengalami gangguan apabila ditumbuhkan pada tempat dengan suhu yang konstan. Kebanyakan tumbuhan akan tumbuh baik bila suhu lingkaran berubah-ubah. Misalnya tomat mempunyai laju pertumbuhan optimum bila berada pada tempat dengan suhu siang 25 derajat Celcius dan suhu malam sekitar 10 derajat Celcius. Suhu dan produktivitas. Laju respirasi dan fotosintesis dari tumbuhan haruslah terjadi sedemikian rupa sehingga terdapat produksi. Baiklah, mungkin hanya itu